dari awal saya udah curiga bahwa di Kominfo ini, di tim Kominfo ini ada yang bermain sejak awal. Oke. Bahkan berapa kali saya. Terus Bahkan saya langkah yang Anda lakukan ketika sudah curiga apa, Mas Muni? Ini langsung saja nama Anda diseret-seret dalam kasus backing judi online yang ada di Kondiji, dulunya bernama Kominfo. Dan Mas Muni meresponsnya dengan mengatakan Anda dikhianati oleh anak buah sendiri. Pertanyaan saya, kenapa pengkhianatan ini bisa terjadi, Mas Muni? Karena itulah OJK, Bank Indonesia, dan juga PPATK harus bersatu baru dalam kasus ini. Tapi pertanyaan saya, kenapa sampai pengkhianatan ini bisa terjadi oleh anak buah yang Anda rekrut, Mas Muni? Dan kenapa pengkhianatan ini tidak disadari ketika Anda masih menjadi Menkominfo? Akhirnya Menteri Budi Ari kemakan omongannya sendiri. Dia sendiri yang mengatakan, dia sendiri yang bilang bahwa kalau pemilu 2024 kita tidak menang, kita akan dipenjara. Rupanya ini. Akhirnya Budi Ari keceplosan gara-garanya itu pertanyaan wartawan Metro TV yang sangat ketus persis polisi. Akhirnya Menteri Budi Ari ini gelagapan persis kecemplung sumur gitu. Jadi ngaku dari dulu ternyata praktik judi online itu sudah ada. Bahkan di kementeriannya, bahkan ia sendiri dituding sebagai pelindung praktek-praktek perjudian, judi online. Bahkan Pak Menteri ini, waktu menjadi Menteri Kominfo, dianggap sebagai pelindung mafia perjudian, judi online. Akhirnya, malah ada kecurigaan itu dia ngaku sendiri di depan Metro TV, diwawancara dengan wartawan yang pintar sekali ini. Jadi, bahkan ada lagi kecurigaan dana judi online ini dipakai untuk mendirikan partai projo. Bukan partai projo, relawan projo. Banyak juga yang meminta dari netizen itu periksa itu Menteri Budi Ari. Dan kelihatannya akan terjadi sebentar lagi. Persis seperti yang dia sampaikan dulu. Jadi dia kemakan omongannya sendiri. Main dengan e-wallet dan sebagainya. Sebelum ke sistem pembayaran ya, Mas Muni. Ketika Anda sudah curiga, sepertinya ada permainan di internal Anda, apa yang Anda lakukan? Apakah tidak langsung diberikan sanksi atau misalnya melaporkan indikasi adanya permainan nakal di internal Anda kepada pihak yang berwajib? Beberapa saya sudah laporkan, tetapi ini kan soal bukti, nggak bisa katanya. Beberapa itu dari tempat itu ada sekitar 3-4 yang kita udah geser di posisi yang vital. Dilaporkan kemana, Mas Muni, waktu itu? Dilaporkan ke aparat penegak hukum bahwa ini saya udah curiga ini, tapi kan kita nggak bisa tanpa bukti, kita nggak bisa. Nah, memang karena dari gaya hidupnya mereka mewah, luar negeri, masuk pegawai pejabat eselon 3 dan 4 sudah semewah itu gitu. Dari masukan teman-teman juga udah kelihatan. Ada beberapa nama tuh, sebut aja DI apa itu saya udah curigain dari awal, begitu loh. Kalau yang T dan AK, Mas Muni sudah curiga belum dari awal? Karena mereka baru ditersangkakan sekarang. Kalau memang sudah ada kecurigaan dari awal, kan seharusnya sudah bisa ada langkah yang diambil kepada mereka. Begini, itu nanti biar aparat penegak hukum yang mengurai sejak kapan mereka bermain, mengamankan situs judi online. Karena buat saya itu jadi penting ketika sejak kapan mereka bermain. Tapi yang jelas ketika Mas Muni masih menjabat sudah ada kecurigaan, sudah ada yang bermain di situ. Di dalam itu sejak awal sudah ada yang bermain. Sehingga bahkan saya pernah Sabtu Minggu saya datang ke kantor Kominfo khusus untuk minta take-down ini 30.000 situs, 50.000 situs. Karena saya sudah curiga ada yang main. Begitu. Bahkan pernah ada satu kesempatan saya gembok itu. Saya setrap di lapangan, saya bilang kalian ini ada yang main nih. Saya dapat laporan, saya bilang gitu. Dan Anda spesifik melaporkan itu ke penegak hukum ya? Penegak hukum di kepolisian, kejaksaan, atau bagaimana, Mas Muni? Yang pasti kita berkomunikasi. Di tempat saya ini saya curiga ada yang bermain. Begitu. Ya. Cuman terus tadi Mas Muni mengatakan Anda melaporkan ke penegak hukum. Ke penegak hukum yang mana? Ya, gini loh, ya aparat penegak hukum lah. Antara dua kan, 1-2 lah gitu loh. Karena kan saya nggak, kalau nanti di persidangan atau di ranah hukum saya akan jelaskan. Yang penting saya udah komunikasikan. Ini saya curiga nih sama tim di Kominfo yang ada, begitu loh. Sudah sempat melaporkan ya? Nggak bisa kalau. Laporannya ini hanya sekedar komunikasi dengan penegak hukum atau sampai membuat laporan? Komunikasi, termasuk kita kebijakan kita adalah merotasi semua. Itu nggak boleh 3 bulan. Ibaratnya tim take down, tim verifikasi kita putar terus. Supaya mereka nggak terkontaminasi. Itu waktu di zaman saya begitu, saya putar terus, rotasi terus.
Oke. Berarti laporannya hanya sekedar Nah. komunikasi, belum berbentuk LP ya? Belum. Karena bukan apa-apa. Ketika saya kan ukurannya begini, saya selalu komunikasi dengan PPATK, turun nggak apa yang kita lakukan dalam pencegahan ini, ada angka yang turun nggak secara signifikan. Kalau menurut PPATK kepada saya dia bilang, tahun 2023 itu 327 triliun. Kalau tahun 2024 itu kita biarkan, kita nggak keras, itu bisa sampai 900 triliun potensinya. 3 kali lipat. Jadi kalau sekarang menurut laporan ketika pertengahan kuartal 2 ini sudah 200, menurut saya ada penurunan dari semua potensi yang ada gitu. Tetapi saya balik lagi begini, bahwa ini judi online ini bukan sekedar Kementerian Komunikasi dan Informatika, karena tugas kita ini pencegahan. Nah, pencegahan menurut saya cuma bisa di ruang digital aja kita amankan. Tetapi yang paling substansif dan paling penting adalah bagaimana menekan melalui sistem pembayarannya, dalam hal ini OJK dan Bank Indonesia. Baik. Gitu loh. Sekarang terkait dengan rencana, ada yang meminta, masyarakat juga meminta supaya Anda juga turut memberikan keterangan kepada penyidik terkait dengan 11 tersangka yang sudah ditetapkan ini. Mas Muni, apakah Anda siap sebetulnya untuk diperiksa oleh penyidik? Saya siap diperiksa dan memberi keterangan kepada para penyidik. Saya jelaskan apa adanya, seluruh data-data selama saya menjabat sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika 17 Juli 2023 hingga 20 Oktober 2024, saya akan jelaskan semua. Begitu loh, apa yang saya lakukan. Karena kan di dalam organisasi juga ada rentang struktural, di mana ini adalah ibaratnya begini, dari Menteri, Direktorat Jenderal, Direktur, Ketua Tim, dan anggota. Berarti itu ada 4-5 layer di bawah saya. Begitu loh. Oke. Ini dan sejauh saya ini apakah sudah ada begini, kalau dari kalau saya menyimpulkannya begini, ini sama kayak kasus korupsi SDM yang eselon 3 semua itu, yang nggak ada sangkut pautnya dengan eselon 2, eselon 1 bahkan menteri gitu. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini. Jangan lupa klik tombol subscribe, dan jika kalian suka video ini, angkat jempol kalian, and see you.